Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah, mari baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, Syekh Abi Bakar Al-Syahir Muhammad Syata' Ad-Dimyati. Kita niatkan untuk keberkahan majlis, yang kurang sehat diangkat penyakitnya, panjangkan umurnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawab. Jamaah sampai di halaman 53 baris ke-8 dari atas, masih berbicara seputar penunaian zakat, ya. Tanbihun, udah ketemu bagian kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Tanbihun, peringatan. Nah, ini mu'allif selalu setelah selesai menjelaskan satu permasalahan, beliau angkat tanbih, peringatan, ya. Walau farraqal maliku az-zakata, ya. Seandainya al-maliku, ya, orang yang memiliki harta, ya. Farraqa, membagikan apa? Az-zakata, jadi maf'ul bih, ya. Seandainya orang yang memiliki harta membagi zakat, ya, saqata sahmul amil, maka saqata, gugurlah. Apanya gugur? Mana fa'ilnya? Sahmu, ya, bagian al-amil, si amil. Artinya si amil ngerak bagian, orang si pemilik harta langsung ngasih kepada mustahik, ya. Tsumma inin hasara al-mustahiqun, ya. Kemudian jika si mustahiqun, orang yang berhak mendapatkan zakat itu, in hasara, terbatas jumlahnya. Jadi ini Ustaz Sarmin lihat, ini jumlah fi'liyah di awal, ya. Faraqal maliku zakata, jumlah fi'liyah. In hasara, jumlah fi'liyah. Terjemahnya tetap bahasa yang bagus, ya. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini, in hasara, terbatas dia, ya, jumlahnya. Wa wafa bihim al-mal, ya. Wafa, ya, cukup apanya? Al-malu, harta. Sementara hartanya cukup bihim, bagi orang-orang yang berhak menerima
zakat, ya. Lazima ta'mimuhum, maka wajib atau lazim itu pembagiannya diratain. Paham? Zakatnya misalnya ada berapa? 30 juta misalnya. Yang datang banyak, udah dibagi rata aja. Satu orang misal dapat berapa. Saya pernah malam pembagian zakat tahun kemarin tuh, pas saya datang ke sini, kata Ustaz Sulhan, Kiai ini udah rombongan ketiga. Jadi rombongan pertama sudah dapat, udah. Terus gimana? Udah habis katanya berasnya, tinggal ada uang aja. Tapi kalau dibagi semua nggak cukup katanya. Udah dibagi aja, yang penting walaupun kecil dapat sebanyak. Paham? Jadinya marhaban Ustaz Sodi Fatul. Jadi ini sebaris ini ada dua ini nih permasalahan. Yang pertama, seandainya orang yang punya harta sudah langsung membagikan harta, ya, bagian zakat ya maksudnya, kepada mustahiq, maka saqata sahmul amil, gugurlah bagian si amil. Amil enggak lagi dapat bagiannya, ya. Yang kedua, tsumma inin hasara al mustahiqun, jika orang yang berhak menerima zakat, siapa mustahiq, ya, yang 8 kelompok itu, in hasara, terbatas dia, ya, apanya, jumlahnya, wa wafa bihimul malu, dan harta cukup untuk mereka, lazima ta'mimuhum, maka wajib dibagiin secara rata gitu. Wa illa, nah ini illa fikih gitu, kalau kagak cukup, nah gimana? Kagak cukup tuh harta yang mau dibagikan kepada si mustahiq, lam yajib, kagak wajib dibagikan secara rata, udah yang dapat aja gitu, ya. Walam yundab, dan juga tidak dianjurkan. Lakin yalzimuhu i'ta'u thalathah min kulli sanfin, tetapi wajib atau harus, ya, bagi orang yang punya zakat tadi, i'ta'u thalathah, memberikan kepada 3 orang, min kulli sanfin, dari 3 kelompok tadi. Misalnya dibaginya orang yang fakir, miskin, yang punya utang misalnya, 3. Atau milihnya siapa? Orang yang fisabilillah, ibnu sabil, budak misalnya, ya. Paham ya? Wa in lam yakunu bil baladi waqtal wujub. Nah, meskipun 3 kelompok tadi itu, ya, waqtal wujub, ketika waktu wajib dia mengeluarkan zakat itu, ya, lam yakunu bil balad, kagak ada di daerah, ya, pas pembagian zakatnya gitu. Nanti kita simpanin tuh, ya, bagi mereka tuh, ya, mau dibagi orangnya mungkin lagi keluar. Wa minal mutawakkilina aula, nah, ya, dan bagi katanya orang-orang yang mutawatin, orang-orang yang memang ahli balad, yang bukan musafir, emang orang klender lah katakanlah, itu aula, lebih utama untuk diberikan zakat. Misalnya kumpul nih pembagian zakat di UPZ Masjid Jamil Makmur, ya, yang datang dari klender, datang lagi dari Jakarta Timur, Jakarta Barat misalnya, Jakarta Utara, yang Priuk, kan bukan orang klender tuh. Itu katanya al-aula minal mustawtini. Kita nih yang utama diberi kepada ahli balad dulu, gitu. Kalau ahli balad udah rapi, baru boleh pindah, nah, gitu, ya. Walau a'tasnaini min kulli sanfin, ya,
Wasalis mawjudun, meskipun ya, diberikan kepada 2 orang dari setiap golongan, ya. Wasalisu, dan yang ketiga mawjudun, ada dia. Artinya 1, 2 orang dalam, 3 orang luar, ya, orang dalam dulu. Lazimahu aqallu mutawallin ghurman lahu min mali, ya. Lazimahu, maka wajib atasnya, aqallu, paling sedikitnya tuh, bagi orang yang mutawallin, orang yang punya uang, orang kaya, ghurman lahu min mali, sebagai bentuk hutang, ya, dari hartanya. Walau fuqida ba'du thalathah radda hissatahu ala baqi sinfihi in ihtajahu. Walau, bila mana, seandainya, andai kata gitu ya, fuqida artinya tidak ada, hilang. Siapa? Ba'du thalathah, salah seorang dari 3 kelompok tadi, fakir, miskin, gharib misalnya, salah satunya kagak ada. Rudda hissatahu, maka rudda, dikembalikan apa? Hissatahu, bagiannya, bagian hartanya tuh, zakatnya, ala baki, ya, sinfihi, kepada sisa-sisa apa, golongannya. Ini tajahu, jika orang itu memang sangat membutuhkan. Tadi kan misalnya dibagi 3, hartanya cukup buat 3 misalnya. Salah satunya kagak ada, gitu ya. Udah, boleh aja dikasih yang lain, jika memang dia perlu banget, gitu ya. Wa illa, kalau dia kagak membutuhkan banget gitu, fa'alal baqil asnaf, maka dibagikan kepada sisa-sisa kelompok yang lain. Tadi kita udah ambil 3, siapa tuh? Fakir, miskin, gharib. Udah kasih yang lainnya. Nah, dia mau ngasih kagak ada, udah kasih aja yang lain, boleh gitu ya. Wa yulzimu at-taswiyatu bainal asnaf, ya. In kanat hajatuhu ba'duhum wa in kanat hajatu ba'dihim asyaddu, ya. Wa yulzamu, dan diwajibkan apa? At-taswiyah, dibaginya secara merata, dibagi. Nah, bainal asnafi, di antara 8 kelompok tadi, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa in kanat hajatu ba'dihim asyaddu, meskipun kebutuhan sebagian dari mereka itu asyaddu, ya, katakanlah sangat butuh banget, ya. 8 kelompok datang nih, mewakili dari fakir, miskin, gharib, budak, ibnu sabil, sabilillah 6. Yang satu banget nih, saya lagi perlu banget ini, hutangnya udah ini, misalnya, ya, itu tetap dibaginya sama aja udah, semua 100.000, 100 gitu, yang dibedain, ya. La taswiyatu baina ahadi sanfi, kagak, atau jangan disamain pembagiannya, jangan jadi rata, ya, antara individu kelompok tersebut. Ini Muhammad ngaji, kalau kagak bagi kita nggak ngaji nih, nguping, ya, kecuali aki-aki dah. Ini kalau yang alis pesantren ngaji anak-anak pesantren kita biar nyoret. Baik, doain anak saya itu ya, saya lagi kader, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan bisa ke Mesir insyaallah. Baik, jadi apa? Wa yulzamu, ya, atau yulzimu,
At-taswiyah wajib tuh. At-taswiyah pembagiannya secara rata bainal asnafi di antara kelompok-kelompok ya yang berhak menerima zakat. Wa in kanat, nah ini kembalinya al asnaf, meskipun 8 kelompok tersebut ya hajatu badi, meskipun kebutuhan sebagian daripada mereka itu asyaddu melebihi dari yang lainnya, tetap aja dibagi sama. Yang biar enggak cemburu juga ya. Bari 2.000 nih 500 sama-sama ya. La taswiyatu bain ahadis sanfi ya bal tundab, tidak disamakan pembagiannya di antara ahad, perorangan dari kelompok-kelompok ya, bal tundabu, tetapi dianjurkan ya. Waqtara jama'atun min a'immatina, berapa masih di halaman berapa nih? 53 ya. Waqtara, ikhtara nih fil madi, memilih siapa? Jama'atun min a'immatina ya, sekelompok dari tokoh-tokoh kita atau guru-guru kita nih ya. Law ikhtara, lebih memilih apa? Jawaza sirfil fitrah, dibolehkan ya apa? Sirfi, membagikan al fitrah, zakat fitrah ila salasati masakin, kepada 3 orang miskin, au ghairihim, atau selain mereka. Saya ulang, sekelompok para tokoh fuqaha berarti ya, para a'immah, mereka lebih memilih apa? Pendapat yang jawaza, membolehkan sirfil fitrah, mendistribusikan atau membagikan fitrah itu zakat fitrah ila salasati masakin, kepada 3 orang miskin, au ghairihim, atau juga boleh selain orang miskin, ada orang fakir boleh, orang punya utang boleh, ibnu sabil boleh ya, minal mustahiqin, dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kembali lagi, siapa tuh? 8 kelompok ya. Walau kana kullu sinfin au ba'dul asnafi waqtal wujubi mahsuran, meskipun katanya setiap kelompok atau sebagian daripada kelompok-kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat itu waqtul wujubi, ketika nih waktu wajibnya dia apa? Memberikan zakat, mahsuran, terbatas, fi salasatin, pada 3 orang aja gitu. Faqalla gitu ya, atau lebih sedikit gitu. Yastahaqquha, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fil ula, di bagian yang pertama. Fama yakhusu al-mahsurin fi tsaniyah, dan yang yakhus dikhususkan bagi orang-orang yang terbatas tadi pada yang keduanya. Min waqtil wujub, dari waktu wajibnya dia memberikan zakat. Fala yadurru hudutsu ghaniyin au mautu ahadihim ya, maka kagak yadurru, tidak berbahaya ya, itu terjadi kepada orang kaya atau matinya salah seorang di antara mereka. Bal haqquhu, bahkan haknya ya, bakin bihali. Apa maksudnya? Haknya dia ya apa? Yang masih ada di hali, di yadihi, di tangannya. Fayudfa'u nasibul mayyit
liwarithihi, maka diberikanlah apa nasibu bagian si mayit liwarithihi kepada apa orang yang keluarga mendapatkan warisannya, ya itu boleh. Wa in kana huwal muzaki, meskipun dia adalah si muzakinya, orang yang ngeluarin zakat. Wala yusarikuhum qadimun alaihim, ya, dan tidak apa nih maksudnya, orang yang baru datang tahu muncul lagi karena dia nanti zakat tadi ya, alaihim atas si mustahik itu, orang yang baru datang itu la yusarikuhum, kagak boleh ikut kepada mereka. Wala ghaibun anhum waqtal wujuh, dan tidak juga orang yang tadinya kagak ada di antara mereka waktu wajibnya dia mengeluarkan zakat, dia kagak boleh ikut gabung. Fa in zadu ala salasa, sekarang bagaimana jika ternyata lebih ini jumlahnya dari 3, ya, 3 orang, lam yamliku, sementara si muzakinya enggak memiliki untuk 3 orang illa bil qismah, kecuali dengan cara dibagikan. Wala yajuzu limaliki naqlu zakati an baladil mal, tidak boleh juga bagi orang yang memiliki harta, ya, artinya si muzaki, naqlu zakat, memindahkan zakat, min baladil mal, dari daerah atau kawasan, ya, harta zakat, walau ila masafatin qaribah, walaupun kepada jarak yang dekat. Artinya duluin dulu yang bagian dalam dulu, ya. Wala tujzi'u, dan tidak boleh apa tuh? Tidak boleh tadi diberikan zakat. Wala tadwaul qimah, dan tidak boleh juga memberikan dengan, ini nanti ada 2 ini. Yang pertama kagak boleh atau kagak sah, ya, memberikan zakat itu dengan apa? Dengan qimah, dengan nilai uang. Fi ghairi malit tijarah, pada selain harta tijarah, ya. Wala daf'u ainahu fihi, dan kagak boleh juga, ya, memberikan zakat perdagangan, ya, dengan ainahu, dengan bentuk barangnya. Nah, itu ada pendapat yang begitu. Jadi yang pertama, zakat itu katanya ada mana kan kagak sah, ya, kalau kita ngeluarinnya dengan uang gitu, kecuali dalam, ya, zakat tijarah. Itu artinya min fi ghairi mali tijarah, kecuali pada zakat tijarah. Kalau zakat tijarah boleh pakai uang. Ini pendapat yang pertama. Wala da'u ainaihi fihi, kagak boleh juga katanya zakat perdagangan, ya, dengan apa? Dengan ainah, dengan wujud barangnya gitu, ya. Wa nukila an Umar bin Abbas wa Hudzaifah, dinukilkan dari Umar bin Abbas dan Hudzaifah radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka, jawazu sarfiz zakati ila sinfin wahidin, dibolehkan sirfi, dan mendistribusikan, memberikan zakat, ila sinfin wahidin, kepada satu kelompok aja. Yang di awal bicaranya kalau bisa dibagi rata-rata, semua dapat 8 kelompok tersebut, ya. Tapi diriwayatkan, dinukil dari ini hadis berarti, ya, dari Umar, Ibnu Abbas dan Hudzaifah, semoga Allah ridho pada mereka, yaitu jawazu sarfiz zakatin ila sanfin wahidin. Ini pendapat lagi, ya, para sahabat bilang boleh, ya, mendistribusikan zakat kepada satu kelompok aja. Misalnya yang kita pilih nih tahun ini hanya fakir aja boleh, atau orang-orang yang punya hutang aja boleh.
gitu ya. Wa bihi qala Abu Hunaifah. Ya. Dan dengan pendapat ini Imam Abu Hunaifah juga berkomentar. Apa kata beliau? Wa yajuzu indahu. Dibolehkan juga menurut Imam Abu Hanifah, ya, naqluz zakati ma'al karahah, ya, memindahkan zakat tapi dibenci. Tadi kan di sini kagak boleh. Ada zakat kalau bisa mah orang dalam dulu baru ke luar. Ini kan nanti fikih, Pak. Pertama begitu. Lalu ada yang berpendapat boleh tapi ma'al karohiyah, ya, artinya dimakruhkan, gitu ya. Upayakan mendalam dulu gitu. Wada'afu qimatiha, ya, dan membayar zakat dengan uang. Artinya ada yang berpendapat boleh, tapi yang di awal kagak boleh. Kalau sekarang kayak kemarin orang mau zakat, kondisi Covid nggak ketemu, ya kan kemarin efektif udah pakai nggak ketemu, ya, uang nilai. Langsung Pak hubungin panitia, saya punya zakat sekian berapa sekian, oke saya transfer ya, set, ya. Jadi kita setuju tuh dengan yang boleh dengan nilai praktis, kan, bisa digunakan, ya. Wa aini mali tijarah, boleh juga mengeluarkan zakat perdagangan bisnis dengan barang, ya, dengan barang harta zakat tijarah. Tadi kan di atas kagak boleh. Pahamin ya, di awal dikatakan bahwa la tujzi'u, kagak sah, kagak boleh, ya, wala daf'ul qimah, mengeluarkan zakat dengan nilai, ya, uang misalnya. Fi ghairi mali tijarah, pada selain zakat harta tijarah. Jadi pendapat yang kedua tadi apa? Boleh, ya, begitu. Wala daf'u ainahu fihi, ya, kagak boleh juga katanya membayar zakat perdagangan dengan wujud barang, gitu, ya. Kemudian bersandarkan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Hudzaifah, katanya apa? Jawazu sirfiz zakati ila sanfin wahid, ya. Jadi ini pendapat yang belakangan ini nih bertolak belakang dengan yang pertama. Yang pertama diratain aja semua. Ya, dari sini boleh kok katanya membagi zakat hanya kepada satu golongan saja, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengomentari boleh juga, ya, memindahkan zakat meskipun katakan makruh, mal karahiyah, dibenci. Dan boleh juga daf'u qimatiha, membayar zakat dengan nilai. Boleh juga, ya, bayar zakat wa aini mali tijarah dengan bentuk barang perdagangan, bukan dengan uang, di atas dengan uang, ya. Yang itu namanya pendapat ulama yang menjadi kita apa hikmah yang fleksibel, ini boleh aja dah, ya. Walau a'taha, ya, nih sekarang pindah tema. Seandainya zakat itu ay az-zakata walau fitrah, seandainya zakat meskipun itu zakat fitrah, ya, a'taha, diberikan kepada siapa? Likafirin, pada orang kafir, ya. Au man bihi riqun, atau kepada budak, ya. Walau muba'adhan ghairu mukatim, meskipun itu budaknya budak muba'ad, bukan budak yang mukatab. Au hashimiyin, ya, atau hashimiyin, kelompok keturunan Bani Hashim. Au mutallibiyin, atau kelompok, ya, apa, keturunan Bani Muthalib. Bapak-bapak, kita ingat kalau Rasulullah ahli bait, ya berarti ini masuk nih Hashimi ahli bait,
ya, Muthalib itu mereka tidak menerima zakat, tapi menerima tatawu, hadiah, sedekah boleh. Ketiga, ya, ini salah satu cirinya Nabi. Salman Al-Farisi itu ketika dia masih di Iran, Persia, kata bapaknya Salman, itu Salman bapaknya penyembah api, nggak pernah kemana-mana, di rumah aja, karena orang kaya, sawahnya banyak, bapaknya penyembah api. Suatu saat kagak ada orang nih, Salman, tolong bapak ya, ini anterin makanan ke itu para petani yang lagi kerja di sawah. Diantarin itu. Pas diantarin di tengah jalan, dia papasan dengan sekelompok kafilah. Ada yang bercerita bahwa ada nabi di kota Yasrib. Itu dengar begitu, kupingnya langsung dapat hidayah tuh hatinya. Perasaan itu mengemburu, diikutin terus sampai maghrib waktunya pulang. Ini Salman belum pulang, bapaknya cemas, nih kemana nih anak nih, baru kali ini disuruh nggak pulang, ketakutan orang tua. Cari lama, pulang dah waktu maghrib lebih. Cerita dia, tadi aku ketemu kelompok orang, terus bicara ada nabi itu. Bapaknya ketakutan, ya, takut ini Salman berubah pindah agama. Udah, kata bapaknya, udah kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Ternyata titik hidayah itu terus semakin besar, membuat Salman pengen kabur dari rumah itu. Singkatnya kagak boleh sama bapaknya, akhirnya dipasung tangannya. Ini perjalanan Salman Al-Farisi, orang Persia, dipasung. Sekian lama dipasung sampai akhirnya ada gulamnya tuh, anak buahnya, kesian dibukain, kabur dia. Ya, akhirnya tinggal dah dengan seorang rahib. Rahib ini pendeta. Dia belajar sama tuh rahib. Dikasih keterangan, rahib-rahib dulu tuh, ya, di Taurat ini ada keterangan, saya ya, nanti akan datang seorang nabi. Sebutkan ciri-cirinya 3. Dia tidak menerima zakat, menerima hadiah atau sedekah, dan di belakang sininya nih apa nih, pas sejajar dengan leher sini nih, punduk apa ya, itu ada stempel sebesar telur puyuh lah, namanya stempel kenabian, khatamun nabi di sini. Tapi ini pendeta nakal dia. Kan kalau pendeta itu kan zakatnya para mereka 10% kan untuk pendeta. Nah, buat dirinya aja, memperkaya dia sendiri. Pindah dari satu pendeta, sebelum meninggal dia berpesan, Faris, nanti kalau saya meninggal, kamu ke kampung itu ya, cari, di situ juga ada rahib. Terus begitu, pindah ke rahib kedua, jalani. Semua cerita sama. Ciri Muhammad itu nabi terakhir kagak terima zakat, terima hadiah, di belakang ada khatam. Sampai akhirnya berhasil nih Salman bisa melintas dari Iran, dari kan Persia menuju Madinah. Itu perjalanan yang luar biasa. Ya, orang Pak kalau sudah titik hidayah itu ibaratnya kagak mengenal jarak. Jarak bainas samawat itu dekat banget. Ya, karena kekuatan iman itu yang kuat. Sampai di Madinah. Di Madinah dia kerja sama orang yang punya kebun korma. Ya, di situ dia lagi naik pohon, tahu ada tetamu dari yang punya korma cerita itu di sana tuh
ada Muhammad, ada nabi baru. Dia dengerin aja. Hasil kerjanya dia kumpulin, dia pengen nguji ini bener nggak dia nabi, ya. Didatengin, ketemu, dia kasih, ya Rasulullah, ini zakat dari saya. Itu Nabi nggak terima. Dia hatinya makin mantap. Hadza huwan nabi al-akhir ini. Udah. Terus lagi dia kumpulin lagi tuh gaji kormanya. Dia bawa lagi. Ya, nemenin Rasulullah. Jadi dia belum beriman belum tuh. Ini hadiah dari saya. Rasul diambil. Wah, ini benar Nabi. Ya. Tidak menerima zakat tapi menerima hadiah atau tatawu. Makin menggebu tuh iman. Berikutnya lagi, ya, dicari-cari waktu nemuin Nabi. Nemuin Nabi, ngobrol sama Nabi. Ya. Cerita saya dari ini gitu. Nabi sudah tahu. Nabi balikin badannya karena dia pengen lihat satu lagi di sini. Khatam kenabian itu. Pas dilihat peluk. Ya. Kalau Nabi mengatakan Salman minni wa ahli bait. Salman itu termasuk keluargaku dan ahli bait. Jadi bapak-bapak, walaupun bapak-bapak bukan misalnya nasabnya silsilah nyambung ke Rasulullah, jadi jika mengikuti sunnah Nabi, cinta ilmu, ya, mencari nur nubuwah, itu kita juga termasuk ahli Nabi. Ya, sunnah ada sunnah basyariyah, ada sunnah tasyai'iyah. Jadi yang lebih utama adalah apa? Ilmu ketimbang nasab. Ya, maka saya sering pesan sama anak saya, kalau mau ilmu ya bita'allum, bitadarrus, la bin nasab. Walaupun bapaknya orang alim, orang pinter, kalau anaknya kagak belajar, ilmunya kagak turun. Yang turun kontrakannya paling, hartanya paling, mobilnya paling. Ilmu kagak turun. Al ilmu bita'allum wa tadarrus. Tapi kalau orang, saya kemarin baca kitab Syekhul Azhar itu yang kemarin datang, namanya Al-Qaulu At-Tayyib. Di halaman 300 berapa, ada 3 jilid. Itu ada. Beliau berpesan begini, saya ini berasal dari orang desa. Ya. Bisa Allah angkat derajatnya dan berapa banyak orang alim gara-gara ilmu. Tadinya anak orang pedagang, orang biasa, kalau belajar benar-benar Allah angkat. Walaupun dia anak orang alim, kalau nggak belajar nggak diangkat derajat. Ilmu itu sulit untuk disaingi. Lalu banyak cerita-cerita itu. Ya. Anak ulama, ya, orang biasa belajar dua-duanya. Dan anak ulama nggak belajar, ini orang biasa belajar. Ya, kali misalnya dia punya mobil, saya punya mobil, bisa dicari itu. Dia punya rumah, besok juga saya cari dengan rumah kayak dia, bisa. Tapi ilmu susah. Ya, kalau benar-benar bil ta'allum. Nah, kalau keberkahan bil khidmah, kalau sukses bil mujahadah, ya, itu masing-masing ada bagian. Jadi ini katanya, seandainya orang yang memberikan zakat, ya, meskipun itu zakat fitrah, diberikan kepada orang kafir atau budak, ya, atau keluarga Bani Hashim atau keluarga daripada Bani Muthalib, au maula lahuma, atau pelayan daripada keduanya, Bani Hashim atau Bani Muthalib, lam yaqa aniz zakat, kagak sah zakat. Paham tuh? Jangan salah kasih. Kalau keturunan Nabi namanya hadiah.
bukan zakat. Cari yang lain lagi. Lianna syartul akhidil Islam, lianna syartul akhidi al-Islamu. Ya, lihat di uslub deh. Asalnya syartul akhidi al-Islam mubtada. Mubtadanya berbentuk murakkab. Syartul akhidi al-Islamu. Maksud anna, jadi isim anna. Karena syarat orang yang menerima atau mengambil zakat, pertama al-Islamu, harus orang Islam. Maka tadi orang kafir kagak boleh menerima zakat. Sekarang banyak ini jadi kasus pura-pura masuk Islam biar dapat zakat. Dia sono sini ilmu alap dah, ya. Kasihan masuk Islam cuma mau cari sedekah doang. Padahal kalau dia masuk Islam secara sempurna utuh, ya, wah, berkah. Kedua, wa tamamul hurriyah. Orang yang syarat bisa mendapatkan zakat, orangnya apa? Tamamul hurriyah, benar-benar orang yang merdeka. Maka tadi budak, ya, baik budak mukatab, mu'abbad, dia kagak dapat zakat, ya. Wa adamu kaunihi hasyimiyan, dia juga bukan keturunan dari Bani Hashim. Wala mutallabiyan, bukan juga dari keturunan Bani Mutallib, ya. Wa in inqata'a anhum khumusul khumusi, ya, meskipun terputus tuh dari mereka 1/5 dari 5. Gimana tuh? Khumusul khumusi. Ya, kalau di sininya ada juga yang memberikan pengertian 4%-nya lah. Artinya walaupun hanya 4% kagak boleh dia menerima. Lil khabari, berdasarkan, lihat ilamnya nih pengertian, berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, itu ada titik 2 tuh. Kalau kita terjemahin biar hidup yang berbunyi, gitu. Ya. Inna hadhihi sadaqati ay azakawati innama hiya awsakhun nasi. Sesungguhnya sedekah ini ay azakat, sesungguhnya harta zakat ini, innama, hanya saja hiya adalah awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Lupa. Kan orang pengen bersih hartanya, dia keluarin, makanya biar bersih. Jadi kata Nabi, sesungguhnya zakat harta itu adalah kotoran-kotoran manusia, ya. Dia pakai innama lil hasad, hanya saja zakat itu adalah kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li alihi, itu ingat. Zakat itu kagak halal bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah. Makanya dia enggak terima. Wala li alihi, kagak juga bagi keluarga Muhammad Rasulullah. Mohon maaf, misalnya ada golongan habaib yang silsilah nasabnya nyambung kepada Nabi, itu juga sama, kagak berhak mendapatkan zakat. Maka wa alihi, dan keluarganya. Qala syekhuna, syekh kami, ya. Di sini Ibnu Hajar berkata, wa kazzakati kullu wajibin kan nadari, ya. Dan kazzakati, dihukumkan zakat itu kullu wajibin, semua yang wajib, kan nadar, seperti nazar, wal kafarat bi khilafit tatawwi wal hadiyah, berbeda dengan yang namanya tatawu. Tatawu itu semacam, ya, berbagilah
semacam sedekah, sukarelawan aja, hadiah, beda. Tapi namanya nazar, kafarah itu wajib. Paham maksudnya Pak? Katanya zakat wajib dan dihukumkan juga sama seperti zakat wajib apa? Nazar. Nazar wajib nggak? Wajib. Makanya jangan suka nazar sembarangan. Gak mampu. Kalau anak saya bisa hafal Quran, saya mau naik pesawat 7 hari 7 malam nih. Sobat kan aja gitu ya. Wal kafarah wajib. Ya. Berbeda dengan tatawu ya dan hadiah. Paham ya? Au ghaniyin, atau orang kaya. Nah, ini maksudnya nih aunya au atau nyambung tuh pas pada sebelumnya. Apa maksudnya? Belum sah gitu ya. Sebagian zakat jika diberikan kepada, nah tadi kan di atas kagak sah zakat, diberikan kepada siapa? Kepada siapa tadi? Di atas tadi nyambung nggak? Tadi keluarga Hashimi, Muttalibi, ya begitu. Kemudian ini auni kagak sah juga gitu. Zakat diberikan kepada ghaniyin, orang yang kaya. Orang yang kaya mah bukan terima zakat, ya, laisa akhidan bizakati bal huwa yadfa'u zakat. Bukan dia ngambil zakat, tapi dia ngeluarin zakat. Ya, siapa kategori kaya itu? Wa huwa man lahu kifayatul umuri al-ghalib al-asahi. Yang dikatakan definisi orang kaya adalah orang yang wa huwa man lahu, man orang, lahu yang memiliki kifayatu kecukupan hartanya, ya, al-umur ghalib, pada umur yang kemarin dianggap standar. Kemarin berapa tuh? Ya, standarnya. Ya. Alal asahi, atas pendapat yang dibenarkan. Wakilah, dan ada juga yang mengatakan man lahu kifayatu sanatin. Yang namanya orang kaya adalah orang yang punya harta mencukupi untuk 1 tahun. Ya. Au al-kasbul halalul laiq. Yang namanya orang kaya dia punya kasab, apa? Usaha, ya, yang halal, yang layak, ya. Punya bengkel motor misalnya, satu hari yang datang 50 orang, sekali benerin 1.500.000, nggak kaya dia. Ya Pak, kaya. Azan ya. Au mukfin binafal qarib, wallahu alam. Ya, jadi gitu tuh. Yaitu au. Jadi belum sah sebagian zakat, ya, jika diberikan kepada nah, ini uslubnya canggih nih Pak Trumin tuh berpikir. Semoga bermanfaat. Saya mau langsung ke As-Salimah. Semoga dikasih kesehatan, panjang umur, ya. Nanti saya tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah, saya ada acara di luar Jakarta sama di hotel itu. Jadi saya mungkin libur pengajian tuh di mana-mana, ya, selama semingguan. Taib, Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah. Ya Allah, dengan keberkahan Fatihah, bukakanlah, lapangkanlah hati kami, sehatkanlah badan kami, mudahkanlah rezeki kami, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, cinta ilmu,
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.